Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Jumlah penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen mengalami penurunan. Sementara di Tol Jakarta Cikampek, pemudik yang kembali ke Jakarta wajib melakukan rapid antigen secara acak. PT KAI mencatat jumlah kedatangan penumpang mengalami penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jika hari-hari sebelumnya penumpang yang datang mencapai 7-8 ribu, hari ini kedatangan menurun, yakni 6 ribu penumpang saja. Sementara keberangkatan penumpang hari ini sebanyak 6.459 penumpang dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mau mudik ke Purwokerto, karena ini kemarin kan penuh terus ya, jadi sekarang nyari waktu yang agak luang. Enggak, emang kebetulan niatnya emang habis Lebaran. Sementara arus balik di jalur tol Jakarta Cikampek juga masih dijaga ketat oleh petugas. Pihak kepolisian dan jasa marga masih melakukan random rapid test di parking bay Cibatu kilometer 34 tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Hingga Sabtu sore, sebanyak 433 pemudik sudah melakukan random rapid test di kilometer 34 Cibatu. Total pemudik yang telah dilakukan rapid test sebanyak 763 orang dan terdeteksi yang reaktif ada 4 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pemulung di wilayah Depok, Jawa Barat lari kocar-kacir saat didatangi petugas untuk swab antigen. Setelah diberi pemahaman oleh petugas, para pemulung pun bersedia untuk menjalani swab antigen. Aparat 3 pilar dari Polsek Koramil serta Kecamatan Sukmajaya yang datang untuk melakukan swab antigen terhadap puluhan pemulung sempat dibuat repot. Pasalnya para pemulung lari kocar-kacir untuk menghindari swab antigen. Petugas langsung memberikan pemahaman dan mereka pun akhirnya bersedia dites swab antigen. Pemulung sempat ketakutan lantaran mereka belum pernah sekalipun menjalani swab antigen. Untuk giat hari ini kita lakukan swab gratis khususnya untuk komunitas pemulung, kemudian komunitas anak jalanan dan tunawisma. Mengingat komunitas tersebut adalah yang sangat rentan akan penyebaran virus COVID-19. Sementara itu seorang pemulung mengaku sempat takut untuk diswab. Dan untuk hari ini, ada 40 pemulung yang diswab antigen secara gratis. Memang soalnya karena berita-beritanya bahwa diswab itu sakit, Pak. Disitulah saya takut, tapi setelah saya diswab, merasa enak, Pak. Selain pemulung, Polsek Sukmajaya akan melakukan swab antigen gratis kepada komunitas anak jalanan dan tunawisma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pasca munculnya klaster silaturahmi 1 RT di Cipayung, Jakarta Timur, warga membuat dapur umum untuk warga yang isolasi mandiri. Satgas COVID-19 memberlakukan karantina berskala mikro dan memberi tanda pada rumah yang telah diswab. Setelah ditemukan sebanyak 80 kasus positif COVID-19 pada warga RT 3 RW 3 Cipayung, Jakarta Timur, kawasan RT 3 sudah memberlakukan karantina berskala mikro selama 14 hari. Satgas COVID-19 juga terus membantu dan memantau masyarakat agar terus patuhi protokol kesehatan. Namun masih ada saja beberapa warga yang belum bisa mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman. Sementara itu, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menilai banyak warga Jakarta yang tidak patuh aturan dengan tetap mudik atau melakukan silaturahmi lebaran sehingga muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Sehingga satu RT ya, di RT 003 RT 003 di Cilangkap ya, Payung itu tertular dan sudah dibawa ke Wisma Atlet dirujukan. Itu kami minta masyarakat di tempat tersebut untuk diisolasi. 80 warga tersebut terpapar usai melakukan silaturahmi lebaran ke rumah tetangga dan kerabat.
Terlebih banyaknya warga DKI yang tidak mentaati aturan larangan dengan tetap melakukan mudik ke kampung halaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan warga di satu RT di Surakarta, Jawa Tengah juga dinyatakan positif COVID-19. Akses keluar masuk wilayah pun ditutup. Akses keluar masuk RT 06 RW 07 Kelurahan Sumber Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah kini ditutup. Hal ini dilakukan usai 42 orang di RT ini positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 6 orang dinyatakan sembuh dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara 4 orang masih dirawat di rumah sakit dan sisanya diisolasi di Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Kondisi saat ini Mas, seharusnya sudah kondusif karena untuk pasien OTG yang terkonfirmasi positif semua sudah dikarantina di Asrama Haji Donohudan. Jadi untuk istilahnya sekarang tidak ada lockdown, cuma isolasi wilayah. Itu pun dari sebagian dari satu RT, bukan menyeluruh dari satu RT. Bagi warga yang menjalani isolasi mandiri, diwajibkan untuk tetap di rumah masing-masing. Kebutuhan sehari-hari warga akan disediakan oleh Dinas Sosial. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Warga satu kampung di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat positif COVID-19. Penyebaran virus diduga kuat berawal dari warga yang pulang dari mudik. ...37 warga di Kampung Banjarsari, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat menyatakan positif COVID-19. 35 orang diantaranya diisolasi di aula desa, sementara 2 lainnya dirawat di Rumah Sakit Dr. Slamet, Garut. Penyebaran virus juga berawal dari warga yang pulang dari mudik. Warga dan petugas desa pun bergotong royong membuat ruang isolasi sederhana di gedung desa. Pemkab Garut menyatakan akan menjamin kebutuhan hidup mereka selama diisolasi. Dan kita sudah siapkan sebenarnya rumah sakit, kemudian tempat-tempat penampungan isolasi sudah kita siapkan. Tapi karena masyarakat menginginkan di tempatnya, ya di kampungnya, ini juga akhirnya petugas kami dari dinas kesehatan dari puskesmas sekarang standby di sana. Akibat kasus ini, Kampung Banjarsari untuk sementara waktu di lockdown hingga penyebaran COVID-19 dapat terkendali. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 pasca mudik lebaran di wilayah DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya menurunkan mobil swab antigen keliling ke sejumlah pemukiman warga. Setiap harinya mobil swab antigen keliling ini menyiapkan 100 antigen gratis bagi warga DKI. Peluncuran mobil swab antigen gratis bagi warga DKI Jakarta ini dilaksanakan Sabtu pagi di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Pengadaan mobil swab antigen keliling ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah DKI pasca mudik lebaran. Targetnya sebagian besar adalah warga yang baru kembali dari kampung halaman. Setiap warga yang baru pulang mudik akan langsung diswab antigen dan rumahnya akan ditempel stiker khusus yang menunjukkan warga tersebut telah diswab, belum pulang dan wajib lapor, atau juga stiker yang menunjukkan warga berstatus reaktif. Dan hari ini kami meluncing swab antigen keliling, yang nanti kendaraan ini beserta tenaga kesehatannya dan beserta kit untuk antigennya bisa datang ke pusat-pusat keramaian dan membuka pelaksanaan swab antigen secara gratis kepada warga masyarakat. Dan hari ini untuk pertama kalinya, warga mengaku sangat terbantu sekali dengan adanya fasilitas mobil swab antigen keliling ini karena tanpa dipungut biaya. Ada yang satu RT menerapkan bahwa kalau tidak punya surat swab antigen jangan balik, nggak bisa balik, warga nolak. Iya, ya gitu. Jadi alhamdulillah sih kegiatan ini sangat membantu sekali. Mobil swab antigen keliling ini setiap harinya menyiapkan 100 antigen gratis. Pemeriksaan swab antigen terhadap warga yang baru pulang mudik juga dilakukan di Kelurahan Roa Malakak, Jakarta Barat. Sejumlah penghuni kontrakan yang rata-rata berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah langsung dilakukan swab antigen.
Hingga hari ini, lebih dari 500 orang mengikuti swab antigen di posko dan sebanyak 25 orang dilakukan swab di tempat tinggal masing-masing. Dan baru ditemukan 1 kasus reaktif selama seminggu pelaksanaan swab massal. Rencananya, swab antigen bagi pemudik ini akan digelar hingga 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli vaksin COVID-19 ilegal di Medan, Sumatera Utara. Vaksin yang dijual belikan secara ilegal ini seharusnya diperuntukkan bagi tenaga lapas dan warga binaan lapas di Tanjung Gusta, Medan. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan vaksin COVID-19 di Medan, Sumatera Utara, 2 orang diantaranya adalah dokter, seorang oknum ASN Kemenkumham, dan 1 orang pihak swasta. Keempat tersangka menyediakan fasilitas penyuntikan vaksin Sinovac kepada warga yang belum berhak dengan biaya Rp250.000 per orang. Padahal vaksin tersebut merupakan jatah untuk vaksinasi tenaga lapas dan warga binaan di lapas Tanjung Gusta, Medan. 2 bulan beraksi, keempatnya meraup untung hingga Rp238 juta dari 1.085 orang. Nah, dalam kesepakatannya, mereka membagi Rp250.000 itu, Rp30.000 itu untuk saudara SW dan Rp220.000 itu kepada saudara IW. Kita juga menemukan alat bukti kepada saudara KS yang sebelumnya 7 kali memberikan atau melakukan vaksin berdasarkan pemerintahan IW. Pihak Kemenkumham Sumut menyerahkan proses hukum ASN yang terlibat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bahwa memang benar terdapat oknum ASN Rutan Kelas 1 Medan yang sedang diperiksa oleh teman-teman Kepolisian Daerah Sumatera Utara.